Tak lagi menjadi pilihan terakhir, aktivitas mengemis kini menjadi sebuah profesi. Dan tidak tanggung-tanggung nih Sheila, dari profesi ini bahkan ada yang bisa menyicil kendaraan bermotor. Ya, tapi keberadaannya yang kadang mengganggu ketertiban umum ini membuat pemerintah gencar melakukan razia. Namun bukan sekedar razia, pengemis yang terjaring juga diberikan pendidikan keterampilan agar mereka tidak mengemis lagi. Pusat pemerintahan dan sentra pertumbuhan ekonomi. Kota di mana 70% peredaran uang di Indonesia berada. Inilah yang menjadi daya tarik bagi pendatang mencari peruntungan. Pada kenyataannya, kue perekonomian di Jakarta sulit untuk didapatkan. Mereka yang kalah bersaing tetap berupaya untuk memperoleh setidaknya rumah-rumahan kue tersebut. Salah satunya dengan terjun ke profesi ekonomi bawah tanah seperti mengemis. Tak semua pendatang beruntung mengadu nasib di Jakarta. Bagi yang tidak beruntung, menggelandang dan mengemis menjadi pilihan. Dengan berbagai cara menuai belas kasih. Dari wajah penuh duka hingga mengeksploitasi cacat fisik. Banyak yang berempati, namun tak sedikit yang merasa risih. You already maybe had trouble with having a job, or maybe you had some mental issues. It's very easy to say you should get a job. I think for most of the people who live on the streets, it's something they're not capable of doing. Sama sekali, terutama pemerintah daerah itu bisa menyakitkan mereka, jangan ada di jalan-jalan ya. Bagi para gepeng, singkatan untuk gelandangan dan pengemis, menadahkan tangan adalah sebuah profesi. Aktivitas yang rutin mereka jalani untuk pendapatan sehari-hari. Sebagian dari mereka bahkan memiliki pendapatan yang cukup mencengangkan. Ahmad salah satunya. Pengemis asal Lebak, Banten ini mampu memperoleh penghasilan rata-rata 6 juta rupiah per bulan. Bahkan ia mampu menyicil kepemilikan kendaraan bermotor dengan uang muka 15 juta rupiah. Bapak ngambil kredit mobil? Iya. Mobil apa, Pak? Rosbak SS. Udah berapa lama, Pak, ngambil mobil? Tahun setengah. Setengah. Mobilnya buat apa, Pak? Ya buat tinggalin anak, jaga kalau kita udah meninggal. Usaha. Buat anak mobilnya? Iya. Bayar cicilan mobilnya dari uang mana, Pak? Dari sini aja. Dari Bapak ngemis? Iya. Jika dibandingkan, penghasilan pengemis seperti Ahmad dapat menyamai bahkan melebihi pendapatan pekerja sektor formal di Jakarta. Besarannya bisa lebih dari 2 kali lipat upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Mudahnya mendapatkan uang dari belas kasih bisa berakibat buruk bagi mental masyarakat. Kultur manja bagi beberapa masyarakat, kalangan masyarakat yang mungkin merasakan kehidupan yang berat, tapi kemudian melihat ini sebagai jalan keluar, jalan singkat yang tidak berarti positif karena lagi-lagi membuat orang tersebut tidak produktif. Laju urbanisasi membuat keberadaan gepeng sulit terbendung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurai fenomena gepeng dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Razia kependudukan juga dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Dengan adanya razia, pemerintah berharap mengurangi warga yang ingin merantau ke Jakarta dengan modal nekat. Nah, kalau kita razia terus, kita jangkau terus, maka orang mau ke Jakarta, PMPes itu akan mikir 2 kali kan? Dan ketika melakukan razia di lapangan, tantangan-tantangan seperti apa sih, Pak, yang dihadapi? Ya, masyarakat masih sering memberikan sesuatu, ya, memberikan uang, memberikan barang pada PMPes kita di jalanan. Sehingga PMPes ini sulit untuk kita sterilkan di Jakarta ini. Nah, kalau pemahaman masyarakat itu sudah sama dengan pemahaman pemerintah Pemda DKI Jakarta, supaya Jakarta bersih dari PMKes, maka masyarakat kami himbau ya, timbul kesadaran untuk tidak memberi. Gepeng yang terjaring akan dibawa ke panti sosial.
Salah satunya panti sosial yang ada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di sini penyandang masalah kesejahteraan sosial akan didata dan diberikan keterampilan yang berguna untuk mencari kerja. Penyuluhan hukum itu ada dari narasumbernya, dari kepolisian ya, itu menerangkan Perda 8/2007. Karena mengapa mereka bisa ke sini? Karena mereka melanggar kan gitu kan. Nah itulah mungkin mereka tidak tahu tadi. Tujuan pembinaan dan pembekalan keterampilan ini agar para gepeng bisa bekerja produktif ketika dikembalikan ke daerah asal. Walaupun dengan hanya uang 1.000 perak, tapi Anda bisa bersama-sama dengan masyarakat lain mendirikan sekolah misalnya, atau mendirikan rumah sakit. Walaupun dana anak kecil, tapi karena diakumulasikan kepada orang lain, lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan Anda hanya memberikan uang receh atau berapapun itu kepada hanya satu orang, karena manfaatnya hanya dirasakan oleh orang tersebut, tapi juga tidak mendidik orang tersebut agar menjadi orang yang jauh lebih produktif. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bisa meminimalisir keberadaan gepeng di seluruh Indonesia. Fenomena pengemis tidak hanya menjadi tanggung jawab kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga pemerintah daerah lain. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang ramah di daerah-daerah yang sebagian besar menjadi domisili para pengemis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terakhir kapan balik?